Syahdan pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Dempo yang indah, hiduplah seorang duda dengan 3 anak gadisnya yang memiliki wajah yang sangat cantik. Sang bapak yang menduda sangat menyayangi ketiga putrinya tersebut. Dihiasinya ketiga putri yang cantik tersebut dengan baju-baju mahal dan perhiasan yang sangat mewah. Berbeda dengan kedua kakaknya, si bungsu, Paku Remelai, tidak mau hidup secara berlebihan. Paku Remelai lebih suka menunggu padi yang menguning di sawah sambil meniup serendang dan dekut sebagai teman dalam kesederhanaannya. Pada suatu hari, sang bapak yang baru datang dari kota memberikan seperangkat hadiah untuk Paku Remelai berupa baju yang mewah dan perhiasan yang mahal. Ternyata dari kejauhan, kedua kakak Paku Remelai telah mendengar penolakan dari Paku Remelai terhadap hadiah yang diberikan oleh bapaknya. Paku Remelai sangat berbeda dengan kedua kakaknya. Ia selalu bersolek, memakai pakaian yang indah layaknya bangsawan, sehingga perangai kedua kakaknya tersebut terkesan angkuh dan sombong. Sedangkan Paku Remelai seperti gadis desa yang lainnya, memasak, membersihkan rumah, itulah yang selalu ia lakukan. Semakin hari, semakin dewasa, ketiga gadis tersebut tumbuh sangat cantik. Namun, kecantikan Paku Remelai melebihi semua gadis yang ada di desa tersebut, hingga termansur ke negeri tetangga. Walaupun sangat cantik, Paku Remelai tetap menjadi gadis yang sangat santun. Ia tak pernah sekalipun terlihat angkuh dan bersikap kasar kepada siapapun. Namun, keangkuhan dan kesombongan kakak Paku Remelai telah termasyur sampai ke negeri pangeran, hingga bala batur pun tahu. Tetapi, pangeran lantas tidak langsung mempercayainya. Pangeran ingin memastikannya sendiri dengan datang menjadi pemburu yang buruk rupa ke rumah Paku Remelai. Pada suatu hari, datanglah pangeran dengan keadaan buruk rupa, mendatangi rumah Paku Remelai dan bertemu dengan kedua kakak Paku Remelai, yaitu Baiduri Bulan dan Kinyangaya. Sangat terkejut pangeran, begitu angkuhnya kedua kakak Paku Remelai mengusir pangeran. Melihat pengusiran sang pangeran yang sedang berpura-pura menjadi pemburu yang buruk rupa, Paku Remelai langsung menghampiri pangeran dan langsung memberikan segelas air dan bantuan kepada pangeran. Hingga Paku Remelai mendapatkan sebuah kotak dari pangeran. Keesokan harinya, terdengarlah akan diadakan sayembara dari sebuah kerajaan. Barang siapa yang datang membawa kotak berisikan sesuatu yang diinginkan pangeran, maka akan dijadikan permasyuri di kerajaan tersebut. Oleh karena itu, berbondong-bondonglah gadis desa mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, tak satu pun yang pas di mata pangeran, hingga hampir malam. Tiba-tiba, datanglah wanita sederhana dengan membawa kotak yang sangat buruk. Tapi ternyata, itulah wanita yang dicari oleh pangeran. Wanita tersebut adalah Paku Remelai. Dan akhirnya, pangeran memilih Paku Remelai untuk menjadi permaisurinya. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Melihat hasil pengumuman sayembara tersebut, kedua kakak Paku Remelai sangat murka dan mereka sangat membenci Paku Remelai. Kemudian mereka berniat untuk mengambil kotak yang dimiliki oleh Paku Remelai. Dan akhirnya mereka berhasil merebut kotak tersebut. Dan mereka berebut untuk membukanya. Karena ketidaktulusan hati mereka,
Kotak yang harusnya berisi perhiasan di tangan mereka berisikan air yang menenggelamkan mereka, hingga mereka hanyut dengan kesombongan dan keangkuhan mereka.